for the new year. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Silakan berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.
ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Kami ada di tahun 2021 ini Tuhan, pada kebaktian pertama di awal tahun ini, kami mau mendedikasikan Tuhan sepanjang tahun ini dan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami percaya tahun ini adalah tahun kesembuhan buat setiap kami Tuhan. Tahun kelepasan Tuhan, tahun kedamaian dan juga tahun berkat ya Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, kami juga minta Tuhan, urapan Tuhan untuk kebaktian ini Tuhan dari awal, sehingga akhirnya kami mau dedikasikan Tuhan segala hormat pujian hanya bagi Kau Tuhan. Kau jamah juga setiap teman-teman yang melihat di dalam streaming online ini Tuhan, karena kami percaya Kau tidak terbatas oleh tempat, terbatas oleh waktu. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memuji Kau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan amin. 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 Allah itu baik, amin. God is very good.
thanks to Him. Amen.
and prepare for the word, God. Just surrender all to Him. Worship You.
Kudus, Kau pengacara pada pagi ini. Kau akan menjamah setiap kami ya Tuhan. Biar pesan tahun baru pagi ini Tuhan akan sungguh-sungguh menjadi rema, menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih, this is all about you, Father God. And we thank you, we believe, Father God, your message will change our heart. Yes, Lord. Father, speak profoundly into our heart, speak deeply to our heart, and use my mouth as your instrument, Father God, so we can deliver your message according to your will, Father God. Thank you, Father God. Tell him that, church. Sing it one more time, we worship you. Yes, Lord. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Thank you, Father God. This is the expression of our heart, Father God. We want to worship you. We thank you, Father God, for your presence. And speak, Father God. We all hear in Jesus' name. Everybody say, Amen. Selamat pagi. Amen. Good morning. Happy New Year. Amen. Thank you. Haleluya. Namanya diberkati Tuhan pagi ini. Amin, saudara. Kemarin kita ada sama-sama streaming online, kita menghabiskan berdoa tahun 2020 memasuki tahun 2021, dan kita percaya tahun 2021 adalah tahun kesembuhan, tahun kelepasan, tahun kedamaian, dan juga tahun berkat buat kita semua. Amin, saudara. Setiap kita pasti mengharapkan sesuatu adanya perubahan. Yes. Ya, saya memperhatikan bahwa setiap tahun ya, setiap individu atau everybody atau setiap organisasi, termasuk gereja, mereka punya yang namanya resolusi atau New Year's resolution. Ya, kata-kata. I'm sorry. Thank you Pak Yudi. Saya dengar suara saya gede sendiri. Oke. Ya, tadi saya katakan everybody, setiap kita punya resolution atau New Year's resolution. Nah, umumnya sebenarnya resolution itu macam-macam. Ada yang mau tambah rajin, ada yang mau sekolahnya lebih baik, ada yang mau baca Alkitab, ada yang mau mengasihi istri lebih lagi, dan mengasihi suami lebih lagi. Dan everybody has a different vision. Ya. Tapi in reality, saya melihat bahwa hanya kalendernya aja berubah. Betul ya. Masalahnya tetap sama. Problemnya mungkin tetap sama, kesulitannya mungkin tetap sama. Jadi pagi ini kita mau belajar sebenarnya. Ternyata sebenarnya yang disebut tahun baru itu apanya sih yang baru? Kita mau belajar why
umumnya makanya orang males untuk datang ke gereja atau merayakan tahun baru karena omongannya ya tetap sama tahun baru ya tahun baru gitu kan. Apanya sih yang baru? Kita akan melihat dari sisi firman Tuhan. Amin, saudara. Kita akan melihat what the Bible say about yang namanya New Year's. Roma pasal 5 bisa ditolong. Roma pasal 5. Roma pasal 12 dulu. Roma pasal 12 ayat kedua. Roma pasal 12 ayat kedua. Oke, good. Nah, kita akan baca di sini, saudara. By the way, saudara yang nonton di online atau streaming online, Anda bisa ikutin. Saudara, kita bisa membaca dengan Alkitab saudara juga. Dikatakan ini, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Kalau boleh di dalam NIV, kita akan compare with NIV. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, and then you will be able to test and approve what God's will is, His good, His pleasing and perfect will. Amin. Amin, saudara. Jadi apa sih tahun baru itu? Menurut daripada Alkitab tadi yang kita baca, yang kita baca, tahun baru itu artinya bukan hanya tahunnya atau kalendernya yang baru, tapi pikiran kita harus berubah. Amin. Amin. This is about tahun baru. Kata conform itu artinya di dalam bahasa Inggrisnya atau dalam terjemahan dikatakan transform, dikatanya metamorfose. Ya. Dari situ kita kenal dengan yang namanya kata metamorfosis atau perubahan. Amin. Jadi tahun baru itu berarti pikiran kita harus berubah. Kalau enggak, saudara akan tahun demi tahun memasuki masalah membawa dengan hasil yang sama, sehingga pada waktu saudara pulang dengan bilang ini, apa yang baru? Semuanya sama, masalahnya tetap sama, rumah tangganya tetap sama, orangnya mungkin tetap sama, dan kesulitannya mungkin tetap sama. Saudara, Anda beli jas baru, saudara beli mobil baru, atau bahkan saudara beli ranjang baru, tidak berarti pasangan kita baru. Halo? Yes. Betul saudara ya? Yes. Bukan berarti pasangan kita baru. Jadi simpelnya tahun baru itu bukan hanya perubahan jam dari 11.59 sampai 12.00. Oh, ini tahun baru. Betul. Baik kalender ya dari 2020 ke 21. Tapi sesungguhnya tahun baru itu artinya pikiran kita harus berubah. Hanya saudara. Karena kalau enggak, saudara, kesulitannya tetap sama. Anda akan menemukan hal yang sama. Hutangnya mungkin tetap sama. It doesn't change. Karena kita terlalu naif, kita pikir gitu, tahun baru harus semuanya berubah. It's not true. Perubahan harus dimulai dari pikiran kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Karena kalau enggak, saudara akan tetap masuki hal-hal yang sama. Karena saya tahu perubahan itu takes time. Para ahli jiwa mengatakan setiap perubahan, every change need about 3 years just to change the culture. Jadi kalau saudara mau berubah itu butuh at least, para ahli jiwa ngomong, 3 tahun untuk berubah, untuk bisa berubah culture. Oh ya, coba ya misalnya Anda suruh anak-anak biasain misalnya, mau pergi bilang ya, atau mau makan nawarin ya. Di Indonesia kan gitu. Ini 3 years to change just the culture. Amin, saudara. Nah, kita harapkan pada tahun baru waktu didoakan, wah suami saya akan berubah. Sometimes it don't happen like that. Nah, terus suami istri saya akan jadi berubah, masak tiap hari. Nggak tentu, ya setuju katakan amin. Amin. Nah, si istri udah pada aminnya kenceng.
Karena perubahan it takes time. 1 Korintus 13, Paulus ngomong gini ya. Ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat ke-11. Thank you. Ketika aku kanak-kanak, kata Paulus, aku berkata seperti apa? Kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, kata Paulus, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. That's a transformation. Kata mind itu artinya, saya cek dalam bahasa Grekanya noos, N-O-O-S, yang artinya understanding, reason. Nah, kalau saudara mau berubah, pengertian saudara juga harus berubah. Jangan harapkan orang lain yang berubah dulu, tapi pengertian kita, reasoning kita atau alasan kita juga harus berubah. Amin, saudara. So simpelnya, you talking about New Year's, you have to change your mind. Kalau enggak, tahun baru akan tetap aja hanya slogan tahun baru. Kita mau pasang resolution apa aja, the year of blessing, the year of increasing, the year of multiplication, whatever. Tapi kalau you never change, it's not gonna happen. Satu kata yang saya selalu dengar, saya senang kata itu. You cannot expect change if you keep on doing the same thing. Saudara nggak bisa akan mengharapkan sesuatu berubah kalau kita sendiri tidak pernah melakukan satu perubahan. It's lunatic. Nggak akan pernah terjadi. Amin. Change your mind. Nah, yang kedua juga penting, saudara. Ya, yang di rumah nih pagi-pagi yang kedua, saya mau bicara ini penting. Change your own perspective. Ya, rubah cara Anda memandang diri Anda sendiri. Penting itu. Change the way you look at your own image. Amin. Karena masalahnya kadang-kadang gini, kita melihat image diri kita ini kecil. Change your own image. Banyak potensi atau banyak hal yang bisa dilakukan karena tidak bisa jadi dilakukan karena apa? Takut. Haleluya. Kita akan melihat dari buku Kejadian 1 ayat ke-26. Kejadian 1 ayat ke-26, ayat yang sangat familiar sekali. Berfirmanlah Allah, baiklah, perhatikan, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam bahasa Inggris dikatakan let us make man as our own image. Dalam bahasa Inggris NIV, thank you. Dikatakan gini, then God said let us make man in our image, in our likeness, in our likeness, in our image. Kata image kita saya sering ngomong dengar namanya salem ya atau bayangan, tapi sesungguhnya saya perhatikan kata image itu artinya label. Amin. Saya akan ulangi. Tuhan menciptakan kita segambar dengan image-nya. What is the most expensive about the product? Kira-kira kalau saya kasih Anda lihat telepon ini, what is the most valuable of this product? Mereknya, labelnya, image-nya. Setuju nggak? Contohnya begini, kalau saudara lihat orang wanita kita ini,
suaranya begini. Kalau saudara lihat orang bawa tas ya, ke kebun, ada tulisannya V di tengah, ada L-nya miring begini, you tahu namanya apa tuh? LV atau Louis Vuitton gitu ya. You tahu harganya berapa, betul ya? atau yang kremes gitu tuh ya. Ada satu tas ya, itu simple, nggak ada tulisannya, nggak ada apa-apanya, cuman dari kulit biasa. Terus di dekat buckle-nya apa sih, dekat gespernya itu ada tulisan H kecil. Itu harganya 26.000 per tas aja. Saya tawar beda $3 nggak dikasih, jadi saya nggak jadi. Itu artinya ini orang pakai Hermes gitu. Saudara, you get a feel gitu. Atau saudara misalnya lihat seorang pakai jam tangan, ada yang kayak mahkota pakai 3 jurus gitu. Kalau itu you tahu namanya Rolex gitu kan. Nah, saudara bisa melihat image dari gambarnya, logonya. Kalau tadi elektronik ada gambar apel bekas digigit itu saudara ya, you tahu itu nih iPhone gitu kan. Oh ini iPhone gitu. Atau misalnya Anda lihat naik mobil sebelah ada tiba-tiba ada mobil lain warna hitam dengan ada tulisan R, tangannya juga R, you tahu namanya Rolls. Pada hebat semua di sini tahu mereknya. Amin. Saudara nggak tahu atau yang pakai segitiga itu yang buletan itu tahu Mercedes. Kenapa? Karena you tahu itu kualitinya bagus. Betul ya. Dan juga bukan hanya kualitinya, harganya juga immediately Anda bisa tahu status orang yang pakai itu gimana. Makanya banyak dipalsuin. Betul saudara? Misalnya, kalau sehabis saudara beli ini, yang namanya hak tadi itu, ya, tiba-tiba haknya copot misalnya, ya kan? Terus saya yakin nih, saudara akan telepon kan, buku nomornya ibu nih. Terus saudara akan telepon ke showroomnya atau telepon ke dealernya, you nggak usah pakai suara galak-galak. Gak usah digetak-getak, lu tahu gak gue bangun, gak usah, kita sopan aja ngomongnya, kita ceritain ya. Saya yakin nih, saya garanti ya, mereka gak akan cari alasan, bapak sih bawanya gak hati-hati, ya, atau you apain pak begitu dikeluar dari toko sini bagus, saya garanti gak itu kecuali di Tenabang itu mungkin gitu ya. Tapi kalau saudara beli yang kayak gitu di show, saya garanti mereka akan minta maaf dulu. I'm so sorry. I would like to apologize for the inconvenience. Pasti ngomongin gitu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka akan bilang, we will send you another one. Saya akan kirimkan beserta dengan label yang lama, misalnya yang baru yang lama Anda boleh kirim balik. Mereka belum even melihat saudara loh. Mereka belum even kenal siapa saudara. Kenapa mereka lakukan demikian? Karena mereka takut image mereka rusak. You talking about God? Tuhan menciptakan saudara dan saya sesuai dengan image-nya, dengan logosnya, dengan gambarnya. Makanya Mazmur 8 ayat 4 katakan dia menciptakan manusia. Kalau Mazmur 8 ayat 4 dikatakan dia menciptakan manusia hampir sama seperti dengan malaikat atau seperti dengan Tuhan. Mazmur 8 ayat 4. Haleluya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 5. Saya akan mengambil bahasa Inggris. Ayat 5. Namun engkau telah membuatnya
bersama. Seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. This is the image about you. Amin, saudara. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita pikir kita sendiri diri kita kecil. Listen to me, church. Whatever they say about you, it doesn't matter. The most important thing is what you say about yourself. Amin, saudara. Apa yang mereka katakan tentang saudara itu nggak penting. Karena yang penting adalah apa yang Anda katakan tentang diri Anda sendiri. Change your own perspective. Change your own image. Pertama, berubah cara pikir kita, betul. Karena New Year's akan menjadi New Year yang sama tahun demi tahun, garanti. Karena New Year's anak pergantian clock. Atau saudara tulis buku cek nih, juga tulis ganti jadi dua, satu itu doang. What new? Ironisnya, tahun demi tahun kita akan menemukan hal yang sama. That's why people become pessimistic. What new? Itu tahun demi tahun sama. You celebrate it, we enjoy New Year's, oh we love it, yes. Tapi perubahan itu harus dari mind, saudara. Amin, saudara. Yang kedua juga dari cara saudara memandang diri saudara sendiri. Kalau Anda nggak bisa value, listen to it, especially yang wanita ini. If you don't value yourself, ya, kalau saudara tidak menganggap diri saudara berharga, termasuk body saudara, and guess what? Nobody will respect you. If you don't respect yourself, don't ever think that people will respect you. Same thing with yourself. Amin. Karena dari cara memandang kita, karena banyak orang yang menganggap dirinya rendah. Well, karena harga diri atau citra diri yang sudah dirusak. Memang. Tapi pagi ini saya mau katakan, Anda dan saya diciptakan hampir serupa dengan Allah yang setuju katakan amin. Amin semua. That's your own image, sesuai dengan gambar Tuhan. Nah, kalau yang barang namanya HV, LV, H dan segala macam takut image-nya rusak, masa si Tuhan nggak takut image-nya rusak? Betul? Yes. Karena yang termahal atau yang most valuable in product is the logo itself. Amin. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, yang penting change your attitude. Ya dong. Pikiran udah berubah, cara pandang berubah, sikapnya masih belum berubah. Change your attitude. Karena saudara ya, perubahan itu harus ada juga terjadi dari sikap kita. Halo? Kadang-kadang berapa banyak yang sering menemukan orang yang sifatnya nggak pernah bisa easy going. Ada yang gampang sekali kesentuh. Saya sering katakan di dalam sirkus itu yang dibuat main apa tuh? Macan, singa. Karena apa? Disolok sedikit. Banyak orang juga gitu tuh. Kesenggol ya coba dikit, kok nggak nyakar apa? Ya kan? Kesenggol dikit disentuh, langsung. Saudara, whether you want to be grumpy or not, it's according to God. It's all depend on you. Kadang-kadang ya, orang saya menemukan ya, saya suka dengan fakta yang kamu ini, pernah menemukan ini. Hawa waktu dia ingin sedikit gitu. By the way, jalan kaki ini, bapak ini saya sudah kenal, sekarang udah 80 lebih, yang saya kenalnya di sini. Jalan kaki ke gereja tidak pernah mengeluh dingin atau panas. Karena saya ingat omongan Pak waktu boy saya pakai ke dia bilang, ini bapak saya yang buat ini dingin begini. Sebenarnya orang panas ngeluh, dingin ngeluh, hujan ngeluh. Mazmur 118 tuh, Mazmur 118 verse 14 nanti, verse 24. Mazmur 18 ayat
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, Pak saudara, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Ini dari ini. Let us rejoice and be glad in it. Let us rejoice. Kata let us atau marilah kita ini bukan karena the day. Who say? Siapa yang berani ngomong bahwa nggak ada hari yang nggak enak buat kita? Sometimes do. Ada hari yang kadang-kadang hujan lah, panas, dingin, sakit, disengenin atau diomelin. But it's all depend on you. This is the day that the Lord has made. Let us. Kita sendiri yang mengambil inisiatif untuk bisa rejoice and be glad in it. Amin, saudara. Kalau saudara nggak pernah melakukan demikian, you only depend on the day. But let me tell you something. Nggak ada hari. There is no day I never seen it all in my life yang everything is perfect. Listen, no, sometimes it's not true. Karena di dalam hari itu fluctuate, sifat emosi kita juga fluctuate, pikiran kita juga fluctuate. Kadang-kadang nggak senang, of course, this is human. Manusiawi, is human being. Kita nggak bisa bilang happy terus-terusan. Come on. But it's all depend on you. Kalau saudara bilang ini hari terlalu jelek, sial dan sebagainya, and let it be. Whatever you say is true. Amin, saudara. Remember, apa yang saudara katakan itu betul. Oh, saya nggak bisa nih. Betul, saya nggak mampu. Betul. Saya nggak bisa nyanyi, betul. Saya nggak bisa khotbah dan sebagainya. It's betul, whatever you say betul, because you know yourself. Bilangan 10 ayat 14 saya doa karena apa yang kamu katakan akan kulakukan. Hey, be careful with your wish. Jangan di mikroskop sesuatu yang terlihat kecil, jangan dibesar-besarin. Amin. Banyak orang yang diekspos sesuatu yang kecil yang mestinya dikecilin tapi dibesarin, sehingga masalahnya itu kelihatan jadi besar. Dan rumah tangga juga demikian. Saya baca satu buku, The Science of Fighting. Karena judulnya seru. Ditulis ada Dr. Gottman. Dia tulis begini, dokter di sini. Ya, Dr. John Gottman, dia ngomong gini, 5 most common fighting in between spouses. Tahu nggak? Dia bilang 5 penyebab utama. Dia menulis, dia research, dia tulis, dia research berapa 5 penyebab utama suami istri bertengkar. Tahu nggak yang pertama apa? Nomor 1, free time. It's crazy. Free time itu jadi penyebab utama. Kenapa? Masing-masing santai. Mau kemana ya? Gue mau shopping, ada yang mau golf, ada yang apa. Itu penyebab utamanya. Karena free time. Kalau masing-masing sibuk gak ada berantem. Ya kan? Nah iya, gimana mau berantem? Yang satu kerja pagi, yang satu kerja malam, ketemunya cuma sore doang. Halo? Kalau saudara ketemu tiap hari, apalagi nganggur dua-duanya lagi free time, itu penyebab berantem. Well, ini dokter juga ngomong gitu, 5 most common. Yang kedua dikatakan money, penyebab problem juga. The most fighting case, karena yang kedua dikatakan money. Saya catat sini. Yang ketiga housework. Lu cuci piring, lu cuci baju. Housework itu saudara. Itu laki-laki dan perempuan itu, wanita itu selalu tahu itu housework. Gak pernah bantuin lu, gue doang yang cuci masak, gue doang yang masak, gue doang yang baca. Housework. Yang keempat, physical intimacy. Gara-gara seks. Halo? Ini dewasa semua. Gara-gara physical intimacy, gara-gara seks. Itu bisa jadi penyebab berantem. You explore yourself loh.
Nah yang kelima ini dikatakan ini karena ada extended family. Karena ada apa ya? Ya, family, ipar, mertua dan segala macam. Dan the five most common. Dan by the way, waktu saya perhatikan Dr. Gordon tulis begitu. Nothing about major. Penyebab daripada keributan atau bahkan perceraian itu gara-gara masalahnya kecil. Gara-gara free time, gara-gara duit, gara-gara chores, gara-gara housework, gara-gara seks, segala macam. Nothing about major, nothing about infidelity, nothing about penyelewengan. Ada cuman penyebab utama atau 5 hal kecil. Listen to me, church. Yang kecil jangan digede-gedein. Amin. Amin. Change your attitude. Change your mind, ya. Apa gitu nih? Change your own image, your own perspective. Jangan anggap diri kita terus nggak mampu, nggak bisa, dan nggak cukup, whatever. Ya, aduh, saya nggak sekolah, nggak apa. Listen, banyak. Ini saya baru dengar kemarin dari satu orang. Banyak orang yang berhasil, maybe karena bukan berarti sekolahnya pintar. Dan saya sering ngomong hikmat itu bukan based on clever. Ya betul saudara ya. Bill Gates itu nggak lulus, tapi dia berhasil. You baca Is That Poor Dad. Dia mengatakan tidak semua, tapi cara your own image, you percaya diri kan. Amin saudara. Nah yang selanjutnya saya akan tambahkan di sini. Saya membaca ada seorang jenderal yang bernama James Stockdale. Pada tahun 79 dia kembali dari perang Vietnam. Dia menulis satu memoir, satu pengalaman dia sama di Vietnam. Jenderal ini, Jenderal Stockdale, bisa Google. Dia yang pertama kali mencanangkan 5 pertanyaan kepada diri dia sendiri. James Stockdale ini dia tanya begini, pertanyaan yang dia sangat terkenal dan dipakai oleh seluruh dunia saat ini untuk memotivasi orang. Yang pertama dia tanya, who am I? Masih pernah dengar kali itu? Who am I? Yang kedua dia tanya dirinya, where am I coming from? Yang ketiga dia tanya, why am I here? Yang keempat dia tanya, where am I going? Artinya apa? Dia tanya mengenai identitas dirinya sendiri. Kita tahu nggak identitas yang tadi saya ngomong? Saudara punya identitas atau where am I coming from? Dia punya perspektif. Masalahnya orang yang berhasil itu belum tentu, bukan selalu orang itu dari keluarga yang aristokrat, mungkin orang yang kaya, maybe not. Where am I coming from? Your own perspective. Banyak orang yang punya harga dirinya rendah karena merasa anak orang miskin, karena nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada pendidikan, nggak cukup tas kamu. Itu yang membuat iblis membuat saudara nggak bisa bergerak. Where am I coming from? Itu penting pertanyaan itu. Saudara. Terus yang ketiga dia tanya, why am I here? He's talking about your purpose. Your purpose. Tujuan saudara apa? Amin. Banyak orang datang ke Amerika, ke luar negeri, kemana aja, dan saudara tanpa serasa tahun demi tahun lewat. Ya, some of you still young. Tapi remember, one day we will get old. Amin. Cannot avoid it. Being old is a blessing, yes. Tapi ada ekstra-ekstranya. Dulu lompat cepat tuh. Nah cepat juga, cepat jatuh. Your purpose, your tujuan saudara, vision saudara apa? 21 ini kemana saudara? Where are you going? Vision saudara ini. Kalau tanpa vision, Amsal
29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18 nih. King James. Proverbs 29 verse 18. King James. Amsal 29 ayat 18. Where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Where there is no vision, the people perish. Tanpa visi, umatku binasa. Kata binasa ini artinya you don't know where you are going. Saudara seperti di dalam keadaan gelap. Halo? Tanpa visi itu saudara nggak ngerti. Sehingga orang ditanya, what do you want to do? By the way, saya ini suka memperhatikan behavior atau sifat. Saya suka nanya gini sama anak-anak yang remaja, mau sekolah apa nantinya? What do you want to be? 90%, nanti 90% akan bilang begini, I don't know yet, nggak tahu. Banyak orang dewasa juga gitu. Kira-kira tahun ini mau berbuat apa? Ngomongnya gini, ya mau apa lagi pasti kerja aja tiap hari udah bagus. Jadi visi kita ini ditutupi dengan yang namanya kesibukan. Karena gelap. Where no vision, my people perish. Gelap. Oke, saya ngomong gini, tanpa ada sesuatu tujuan atau purpose atau vision, whatever you name it. Saudara nggak pernah tahu karena saudara merasa keadaannya gelap. Betul sih. Waktu saudara keluar dari tempat ini, kerjaan banyak yang di layoff. Kemarin puji Tuhan ada sekian banyak kesaksian. Malah mungkin diberkati tahun 2020 itu ada berkat dari Tuhan. Amin. Tapi nggak semua kayak kita, nggak semua kayak saudara. Banyak juga yang harus kehilangan kerjaan, keuangan, bahkan kekasih jiwa karena masalah COVID-19. We have to admit it. Kita nggak bisa punya iman yang buta. Tapi saya mau kasih satu ayat buat saudara. Ini menjadi revelation baru kemarin saya dapat di dalam buku Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Genesis 1 verse 1 to 5. Ayat ini sangat very simple, but it's so profound. Ini adalah penciptaan pertama dari Kejadian 1 ayat ke-1. Ini kan tahun baru nih. Kita akan lihat ya Kejadian 1 ayat ke-1. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Tuhan ngomong gini, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu daripada gelap. So ada gelap dan terang, setuju? Dan Allah, ayat 5 ini, dengarin, menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Tapi ada ayat ini, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Can you understand that? In English, NIV. Go ahead. Yeah. Dari first, okay. God called them. In the beginning, God created the heaven and the earth, and now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering. Kata hovering is melayang over the water, and God said, "Let there be light." And there was light. God saw the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day,
parenthesis, and the darkness he called night. And there was evening. And there was morning. The first day. Waktu saya, perhatikan, waktu saya dapat ayat ini sebenarnya, saya thinking, what does that mean? And there was evening. Betul kan? And there was night. Darkness and the night. Saudara, ternyata saudara, waktu jam kita menunjukkan jam 11.58. Itu midnight kan, hampir midnight. Terus akan terus berdetik sampai 11.59 and jam 12. Setuju? Itu saudara sekarang udah canggih. You lihat, tanggalnya berubah. Tanggalnya berubah, harinya berubah, tahunnya juga berubah. What does that mean? In God's eyes, in reality, Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang baru pada waktu dalam keadaan gelap, pada waktu dalam keadaan COVID, pada waktu keadaan susah, pada waktu keadaan kita nggak tahu apa-apa, pada waktu kita keadaan bingung. Tuhan sudah menciptakan berkat yang baru buat kita, because there was day in the morning. Mungkin by visible, by penglihatan kita itu masih night, but walk by faith, not by sight. Amin, saudara. Berjalanlah dengan iman, bukan dengan penglihatan diri. Orang melihatnya gelap, tapi Tuhan, dalam Tuhan ada day, saudara. Amin. Ini loh maksudnya, saudara. There was light, there was night, there was day. Ada yang namanya period waktu. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah, orang nggak sabar dari jam 12, katanya udah mati, mana terangnya? Sama juga dengan New Year's resolution. Waktu Anda keluar dari sini, kalau masuk berkah, mana? Masih nanti 4-5 jam lagi sampai matahari terbit. Are you with me? Kadang-kadang 4-5 jamnya ini yang membuat orang nggak tahan. It doesn't matter, the fact is the day has been changed. You mau percaya, nggak percaya, saudara mau setuju, saudara atau nggak setuju, Anda boleh ngambek, you can retaliate it, whatever you want, but the fact is the day has been changed. Why? Because in my calendar, in my phone says so. You don't have to convince me, the day is still dark outside. It could be dark, but the thing is, on my phone, the day has been changed. Why? Because God says so, bukan karena perkataan manusia, tapi karena perkataan Tuhan. There was evening, there was day, ada period waktu, saudara. Nah sayangnya orang mau setelah gelap terbitlah terang, itu namanya Ibu Kartini. That's not true in Bible. Amin, saudara. Nah hari ini kita mau belajar, what is New Year? New Year artinya, saya summarize, change your mind, noos kita, understanding kita, reason kita, you have to transform. Amin, saudara. And change your own perspective. Amin. And change your act, your attitude. Jangan gampang-gampang kayak macam itu. Amin, saudara. Gak ada orang yang mainin semut di sirkus. Semut terus. Dan yang keempat tadi yang penting, get your vision. Amin. Dudukkan kepala ya. Hallelujah. I worship you, Jesus. I worship you with all my soul. I love you. I love to worship you. You know, God loves you so much. Pastor tadi yang lain, pasal 8 dari waktu saya renungkan ayat ini. He created
man as his own image, and he created him, the man, as same as the image as him. Hampir sama dengan Tuhan. What a privilege! What an honor! Kalau saudara pikir demikian. Amin. He's so awesome. He's so mesmerizing. He's so fascinating. Think about it for a moment. But He created you and I like Him. That's too much. Dia ciptakan saudara logo seperti logo dia, gambar dia, merek dia, image dia, so silent. Isn't that so wonderful? Kalau saudara nggak dengar semua yang lain juga, saudara ingat ini. He created me, He created you as His own image. That's too wonderful to receive. Terlalu luar biasa. As magnifying as He is, as mesmerizing as He is, He created you and I in a special way. Come on, church. I worship You. Kita bangkit berdiri. Jesus, I worship with all of my heart, all my soul. Sekali lagi katakan, I worship. Yang di rumah juga saudara worship Dia. Jesus, I worship. With all of my heart and all of my soul, I worship. I love to worship You. I worship You, Lord. I worship You, Jesus. I worship You. With all of my heart and all of my soul, I love You. I love to worship You. Kita renungkan firman Tuhan, saudara. Apa yang saya sampaikan very simple. Saya mau saudara memasuki tahun yang baru ini, kita mempunyai sesuatu revelation atau pewahyuan yang baru. What's new? Salomo mengatakan tidak ada yang baru, setiap kita yang ada sudah lama ada kata baru. This is true. Sekeluarnya dari tempat ini, Anda menemukan situasi yang sama, mungkin penyakit yang sama, utang yang sama, keluarga yang sama, sifat yang sama. Tapi berubah cara pikir kita. Change your mind. Yang kedua, kita akan berdoa. Change your own image. Jangan anggap selalu diri saudara gak bisa. Suara saya gak bagus. Anda dengar kritikan, Anda langsung mundur. Anda dengar orang yang nalar sedikit, look, sometimes is good. Supaya kita gak menjadi sombong. Tapi kalau terlalu dipikirin, saudara, you akan menjadi pribadi yang very low esteem. Amin. Yang ketiga, change your attitude. Sikap kita berubah, omongan kita berubah, pikiran tadi udah dirubah, sikap harus dirubahkan. Amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Nah, mulai minta sama Tuhan yang terakhir. Di tengah mungkin kegelapan yang saudara ada,
whatever the situation, whatever the condition that you are facing, you could be facing in the dark, yes. Because God created the darkness also. God allowed it happen. Betul saudara, tapi tadi yang ayat yang kelima tadi Kejadian 1 ingat baik. And there was evening, and there was night, and there was morning. When in the situation as the darkness as could be, remember that's already been changed. Sudah diubahkan Tuhan. Yang kita minta sekarang itu, minta visi, mata visi yang bisa melihat perubahan sudah terjadi. I worship you, Jesus. I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship. Come on, sing it in church. Sing it with all your heart. I worship you. I love you, Jesus. Jesus, I worship you. With all of my heart, all of my soul, I love you. I love to worship you. Let's sing again together. I worship you, Lord. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart, all of my soul, I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. This is coming from our heart. I love you. I love to worship you. I love you, Jesus. Thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu yang memeteraikan di dalam kehidupan kami. Aku minta sebagai hamba-Mu Tuhan, sesungguhnya perubahan ini sudah terjadi. Ubahkan pikiran kami yang bisa melihat. Beri kepada kami mata rohani ya Tuhan, yang bisa melihat bahwa perubahan sudah terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapak, jamah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang streaming online juga Tuhan. Dan hamba percaya bagi kami yang ada di depan komputer, bagi kami yang masih di kamar tidur, di ruang tamu, di dapur, dimanapun mereka berada, perubahan sudah terjadi. Listen to me, church. Pagi ini saya mau proposal bahwa tahun 2021 ini kita canangkan menjadi tahun berkat tadi semua setuju. Dan kita imani apa yang belum kelihatan bukan berarti nggak ada. Roma 4:17 kalau saya ngomong, He created the thing that as not as though they were. He created the thing that are not as though they were. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan aku minta sebagai hamba-Mu juga Tuhan berkati, dan biar Tuhan firman ini tertanam di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Ya, duduk. Kita akan bawa persembahan kita ke rumah Tuhan. Di awal tahun ini kita mau yang terbaik. Setuju saudara? Saya juga bertanya di rumah supaya saudara juga punya hati sehati, karena persembahan perpuluhan apapun namanya itu milik Tuhan. Kita juga mau menghormati dengan cara saudara Anda boleh kirimkan, Anda boleh telepon ke gereja atau telepon Pak Yuri atau masuk ke account. Ya, mudah-mudahan nanti Anda nggak ada di sini, tapi firman Tuhan dibatalkan. Amin. Dan pagi ini kita akan sehati, kita minta Tuhan, kami dedikasikan angkat tangan kita yang di sini. Tuhan, kami mendedikasikan Tuhan di awal tahun ini Tuhan, persembahan pertama di tahun 2021 ini Tuhan, menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu.
Hamba percaya apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Galatia 6 ayat 7 itu katakan, Bapa berkati setiap tangan-tangan yang menabur. Dan kita menabur banyak akan menuai banyak. Bapa, Kau berkati rumah tangga, setiap usaha kami, dan lipat kali gandakan Tuhan. Apa yang kami tabur ada 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan lebih. Masuk dalam Matius itu katakan. Terima kasih, kami bawa dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Sekaligus saya juga mau menyampaikan bahwa besok kita ada doa di awal tahun setiap Sabtu pertama, dan kebetulan besok tanggal di awal tahun, jadi kita kita berdoa via Zoom ya, jadi Zoom online. Nanti saya akan bagikan di WhatsApp Sobat Sibi, dan kita by the way kita punya WhatsApp Sobat Sibi. Jadi kalau saudara belum ada kebetulan namanya di sana, Anda bisa telepon saya atau Pak Yudi, kita bisa memasukkan nama Anda ya. Terus yang kedua, kebaktian awal tahun pertama awal tahun itu akan tetap berlangsung pada hari Minggu ya. Jadi kembali saya ulangi bahwa kebaktian awal tahun tetap hari Minggu jam 10 pagi. Amin, saudara. Hari ini ada perjamuan kudus apa hari Minggu ya? Saya lupa. Hari Minggu ya. Oh ya, hari Minggunya kita ada perjamuan kudus ya di awal bulan. Nah, saya mengundang saudara, kalau saudara yang kebetulan nggak hadir, Anda bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita berdoa online ya. Itu doang tambahannya. Terus care group tetap berjalan. Ada 4 iCare, yaitu yang pertama iCare Family, iCare yang sangat famous ini diketuai oleh Pak Otai, dan yang kedua yang juga luar biasa iCare Victory dengan Ibu Yenmei, dan juga yang ketiga yang suka fun makan-makan iCare Rehoboth, yaitu Isa, Pak Hanhan, ada Rini, ada Meme, dan semua, ada Johnny, dan semua yang bergabung di iCare. Mereka masih suka hangout, ada Yinin, siapa lagi? Ada Yinin, Ferry, dan Santi juga ya saudara. Jadi kalau saudara yang masih berjiwa muda, Anda bisa ikut join. Dengan yang keempat adalah iCare TYC dengan ketuanya Yukio dan juga anak saya Tini. Itu doang tambahannya. Yuk kita makin berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian awal tahun ini dengan ucapan syukur. Sekali lagi nyanyikan yuk. I worship you, Jesus. Persiapkan mendapatkan berkat Tuhan. Saya diingatkan Tuhan pada pagi ini, waktunya tidak akan lama lagi. Tuhan akan mengubah setiap keadaan kita. Ada satu hal yang mungkin Anda hadir dalam keadaan
frustasi, dalam keadaan lemah pada waktu Anda mulai merasa tahun 2021, what can I get? Apa yang bisa saya harapkan dari 2021? Ya bagi ini mungkin ini untuk saudara. Listen, Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang baru buat kita. Bapak Surgawi, sekali lagi aku minta ya Tuhan agar Engkau bangkitkan setiap iman semangat kami. Dan Bapak Roh Kudus sama minta juga Tuhan, Kau meteraikan apa yang kami dengar. Bapak, Engkau menciptakan kami serupa segambar dengan dirimu sendiri. Engkau menciptakan kami begitu berharga. Dan sekali lagi Tuhan mau mengutus jemaat di sini pulang dengan berkat yang melimpah-limpah dari surga. Berkat pada waktu kami masuk dan berkat pada waktu kami keluar. Dan Roh Kudus khususnya particularly untuk orang ini Tuhan, Engkau akan pakai secara luar biasa. Angkat tangan kita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan memberkati hidup saudara, memberkati hidup saya mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Happy New Year, God bless you. Love you all.